Mohon dijelaskan tata cara sholat sunnah syuruk. Ada hadis yang hasan, Pak. Bahwa Nabi SAW bersabda, Man shallal fajr fil jamaah. Siapa yang sholat fajar berjamaah. Maksudnya sholat fajar di sini sholat apa? Subuh. Thumma jalasa fi majlisih. Kemudian ia duduk di tempat duduknya. Yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai matahari apa? Terbit. Thumma, kemudian. Ingat, Pak, kata-kata kemudian dalam bahasa Arab itu mempunyai makna ada jeda. Orang Arab kalau menyebutkan adanya jeda pakai thumma. Kalau tidak ada jeda biasanya mereka menggunakan pakai fa. Contoh misalnya, saya makan, lalu setelah itu minum tanpa ada jeda. Setelah makan langsung apa? Itu biasanya mereka menggunakan pakai fa. Ya, akul fa ashrob. Ya, aku makan lalu minum. Tapi kalau antara makan dan minumnya ada jeda, mereka biasanya pakai apa? Thumma. Aku makan kemudian minum, artinya ada jeda antara makan dan minum. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian duduk di tempat duduknya sampai matahari terbit, kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Berarti, Pak, dilaksanakannya pas matahari terbit atau setelah itu? Setelah itu. Salah, pas matahari terbit kita sholat, namanya juga sholat syuruk katanya. Emang sholat syuruk apa? Sholat terbit matahari. Salah. Justru dilarang sama Rasulullah. Kalau matahari pas terbit itu dilarang sama Rasulullah SAW. Jadi yang benar apa? Tunggu matahari agak tinggi. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz apa? Kemudian ia sholat duha. Lafaznya begitu. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat syuruk itu sholat duha. Ya. Maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala seperti pahala haji dan umroh. Masya Allah. Apakah orang yang meninggal di hari Jumat termasuk mati syahid? Saya belum dapat dalil yang sahih bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu mati syahid. Memang ada hadis menyebutkan bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu matinya baik, Pak. Namun ikhtilaf ulama hadisnya hasan atau dhaif. Saya lebih condong mengatakan dhaif riwayatnya. Dan juga, Pak, kalau wafat di hari Jumat itu wafat yang terbaik, pasti Allah akan berikan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah manusia terbaik, paling takwa, paling baik. Ternyata Rasulullah meninggalnya hari apa? Senin. Bukan hari Jumat, bukan. Kalaulah meninggal di hari Jumat itu yang paling baik, pasti Allah akan berikan untuk Rasulullah SAW. Iya. Allahu a'lam. Apakah jika tertinggal sholat qobliyah subuh boleh diganti di waktu lain? Boleh. Sebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Setelah Rasulullah selesai sholat subuh, tiba-tiba ada orang sholat 2 rakaat bangun. Kata Rasulullah, subuh 2 rakaat. Lalu orang ini setelah selesai sholat berkata, ya Rasulullah, ya ini tadi saya nggak sempat sholat qobliyah subuh. Maka saya qadha setelah subuh. Maka Rasulullah diam, tidak mengingkari. Namun kata para ulama, yang paling utama diqadhanya setelah matahari terbit. Karena ada dalam riwayat Imam Ahmad begitu. Hendaklah ia mengqadhanya setelah matahari terbit. Itu yang lebih utama. Itu menunjukkan, Pak, bahwa salat sunnah itu boleh diqadha. Bukan cuma qobliyah subuh. Kalau antum misalnya nggak sempat qobliyah zuhur, boleh diqadha setelah ba'diyah zuhur misalnya.
Rasulullah SAW pernah dia zuhur nggak sempat gara-gara banyak tamu. Maka beliau qadha setelah sholat asar. Sebagaimana dalam riwayat Ummu Salamah. Ya. Ustaz, saya belajar bahasa Arab, Ustaz. Belajar ilmu nahu, ilmu shorof, i'rab. Wah, Masya Allah, bagus dah. Semakin lama semakin puyeng. Antum maunya nyantai, mudah. Ya akhi, antum tuh berarti kalau seperti itu nggak gentle. Makanya para ulama Pak menasihati para penuntut ilmu itu supaya punya sifat rujulah, jantan. Jantan tuh maksudnya apa? Berani menghadapi tantangan. Antum aja kalau naik gunung, semakin ada tantangan semakin tertantang nih, karena merasa jantan. Pas nuntut ilmu nggak jantan, ya agak-agak betina gitu. Gak boleh Pak. Yang namanya menuntut ilmu harus siap menghadapi tantangan. Semakin menghadapi kesulitan tertantang dong. Kok teman saya bisa, saya nggak bisa. Padahal saya IQ-nya lebih tinggi dari dia misalnya. Masa saya nggak bisa? Malulah saya. Tertantang dong. Semakin sulit, semakin itu tertantang kita terus gali. Nah, dari itu. Ya, jadi gimana dong Ustaz cara mudah supaya saya bisa memahaminya? Nah itu yang pertama, antum harus sadari bahwa ini tantangan buat antum, justru ini sebagai tantangan untuk semakin maju. Bukan malah mundur. Yang kedua, jangan malu untuk bertanya kepada teman-teman antum yang paham. Ya, datang ke teman-teman, saya ini kok nggak paham sih yang ini, tolong dong pahamkan saya. Sama temannya dipahamkan, alhamdulillah. Ya, kata pepatah apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Masalahnya kitanya nggak mau nanya. Pas ditanya sama ustadznya, paham? Paham nggak? Mau nyebut nggak paham, malu Pak, malu. Ya kenapa? Karena merasa sekolahnya di ITB atau sekolahnya di mana gitu. Masa saya pinter gini nggak paham, padahal mah kalau nggak paham aja. Kenapa sih? Daripada ini nggak paham susah. Bilang aja, maaf Pak Guru, saya belum paham. Tolong pahamkan lagi. Iya. Jika saya berjualan kecil-kecilan di kampus, jual kue, perlu nggak zakat? Katanya kecil-kecilan. Kalau zakat mah berarti bukan kecil-kecilan lagi Pak, gede-gedean itu namanya. Karena yang namanya zakat itu kan ada nisabnya. Ada nisabnya. Ya. Nisabnya sama dengan emas. Emas berapa? 80 gram, 85 gram sama dengan 40 juta lebih. 50 juta. Kalau dagang kecil-kecilan, omsetnya 100 juta, bukan kecil-kecilan namanya. Ya, kecil Ustadz barangnya, tapi harganya mahal. Oh, pantesan. Ya. Kalau khotib menyebut nama Nabi, apakah kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Iya. Yang rajih wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, yang koret itu siapa? Yang aku disebutkan di sisinya tapi tidak berselawat kepada aku. Bahkan malaikat Jibril sampai mendoakan, syaqiya abdun, semoga celaka seorang hamba yang disebutkan namamu di sisinya tapi tidak berselawat kepada. Tuh lihat, didoain, bayangin. Diaminin sama Nabi Muhammad SAW. Iya. Pendapat yang kuat tentang safar di hari Jumat. Ya, apakah boleh? Boleh. Tapi tidak dianjurkan. Bagusnya sunnahnya hari Kamis. Iya. Nabi SAW biasanya kalau safar hari apa? Hari Kamis. Tapi kalau misalnya
Hari Kamis banyak kesibukan, misalnya Jumat, apalagi di zaman sekarang kan pakai pesawat 1 jam sampai ke tempat tujuan misalnya. Bisa Jumatan di sana dan yang lainnya. Bagaimana? Apakah sholat musafir wajib sholat Jumat? Para ulama mengatakan musafir tidak wajib sholat Jumat. Buktinya Nabi ketika haji wada tidak sholat Jumat. Nabi SAW ketika haji wada tidak sholat Jumat. Itu menunjukkan bahwa musafir tidak wajib sholat Jumat. Maka kalau misalnya antum ya berangkat naik motor hari Jumat pagi, berangkat mau kemana? Mau ke Semarang naik motor. Bos. Ya, berangkatnya jam berapa? Jam 7. Saya mau akhirkan Ustadz jamaah akhir zuhurnya di waktu asar. Nggak apa-apa. Karena musafir tidak wajib sholat Jumat. Dan kebiasaan Nabi SAW kalau berangkat sebelum zuhur biasanya diakhirkan di waktu asar. Saya punya teman, dia belajar bahasa Arab di suatu lembaga. Tapi jika dia diajak ikut kajian, dia nggak mau. Dengan alasan murojaah pelajaran bahasa Arab. Dengan kata lain, katanya dia mau fokus sama bahasa Arab. Benarkah? Salah. Bahasa Arab itu hukumnya fardu apa? Kifayah. Belajar tauhid hukumnya apa? Fardu ain. Jangan sampai demi mengejar fardu kifayah melalaikan fardu salah besar. Belajar bahasa Arab bagus, tapi jangan sampai melalaikan yang fardu ain dong. Iya. Salah besar kalau seperti itu. Saya sudah bekerja sebagai guru selama 2 tahun di sebuah sekolah swasta. Namun di sekolah ada bercampur baur antara ikhwan dan akhwat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman dan gelisah. Dan ada keinginan untuk resign. Apakah saya harus mengikuti hati saya atau tetap bertahan? Di kelas campur baur. Sekarang yang kamu ajar ini tingkat apa? SMP, SMA, kuliah. Oh, kuliah. Campur baur berarti antum ngajar di situ tanpa ada pengingkaran dong. Sebagai seorang guru ketika melihat kemungkaran wajib mengingkari nggak Pak? Wajib mengingkari. Kalau antum bisa, maaf ya, yang perempuan di belakang, yang laki-laki depan. Ya, bagus. Sambil menasihati itu yang perempuan nggak pakai jilbab, kalau bisa pakai jilbab. Kalau antum nggak bisa seperti itu, berarti antum setiap kali apa? Ngajar, antum tidak mengingkari. Harus ada pengingkaran. Kalau antum bisa mengingkari seperti itu, yang perempuan belakang, laki-laki sini depan. Antum jelaskan kenapa begitu. Karena syariat Islam begini. Kalau antum bisa tegas seperti itu, bagus. Cuma masalahnya bisa nggak? Itu pertanyaannya. Kalau pas hari Jumat kita masuk masjid, pas azan, apakah nunggu azan dulu atau gimana? Jangan nunggu azan selesai dulu, Pak. Kenapa? Karena masalahnya menjawab azan hukumnya apa? Sunnah. Sementara mendengarkan khutbah imam hukumnya apa? Wajib. Jadi pas adzan berkumandang, bagusnya antum langsung salat tahiyat masjid aja. Karena kita mengejar yang apa? Yang wajib. Ya. Walaupun memang pas kalau kita masuk pas imam khutbah, terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan apa? Tidak boleh ya sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah imam itu wajib. Duduk. Tapi pendapat ini bertabrakan dengan dalil. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sedang khutbah Jumat, lalu ada seorang sahabat masuk, langsung duduk. Maka Nabi SAW menegur, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah, sholat 2 rakaat. Dan ringankan sholatmu. Maka karena sudah ada dalil,
Maka pada waktu itu Qiyas minggir. Ya. Bagaimana dengan hadis Aisyah? Tidaklah Rasulullah pernah meninggalkan 2 rakaat sesudah asar di sisiku sama sekali. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat setelah asar 2 rakaat di sisi Aisyah. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah istrinya cuma Aisyah perbanyak? Hah? Banyak. Di Aisyah giliran berapa hari, Pak? Dari sekian banyak istrinya itu. Berarti kalau misalnya seminggu sekali, berarti Aisyah taunya cuma seminggu sekali. Sementara istri Nabi SAW yang lain nggak ada yang tahu. Nggak ada istri-istri Nabi yang mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat setelah asar. Maka dari itu pendapat yang rajih, pendapat jumhur, bahwa yang dimaksud dalam hadis Aisyah tersebut seperti yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, bahwa Rasulullah nggak sempat untuk sholat ba'diyah Zuhur karena banyak tetamu yang datang dalam rangka mengqadha ba'diyah Zuhur. Wallahu a'lam. Ustaz, ini pertanyaan ketiga dari 2 bulan sebelumnya mengenai akhwat yang kuliah di lingkungan yang mayoritas ikhwan. Sekarang anak akan bertekad untuk negosiasi kepada ayah untuk bisa berhenti dari kuliah dan berlanjut ke Imarat. Al-Imarat, Emirat maksudnya. Hah? Namun yang anak takutkan, ayah saya itu kepikiran terus-menerus dan kecewa. Tawakal sama Allah. Allah berfirman apa? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kamu sudah bertekad bulat, tawakallah kepada Allah. Apalagi ini untuk keselamatan agama kita. Maka kalau kamu sudah tekad, pokoknya saya mau negosiasi, tawakal sama Allah. Nggak usah pikirkan bagaimana perasaan ayahmu, tapi pikirkan bagaimana keselamatan agamamu dulu. Insya Allah orang yang bertawakal kepada Allah nggak kecewa. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Sabar. Ya, kalau ada ikhwan yang senang sama anti, udah langsung nikah aja. Itu lebih baik. Saya mengikuti kursus komputer desain grafis gratis. Namun softwarenya bajakan. Gimana tuh? Fatwa ulama, Pak, menggunakan software bajakan itu haram. Ya. Jadi yang aman gimana? Keluarkan duit sendiri. Pak, saya mau ikut kursus tapi ini softwarenya saya punya sendiri, Pak. Beli loh, Pak. Bukan bajakan. Makanya antum kalau ada kayak gitu nggak usah nanya-nanya ini bajakan apa bukan bajakan. Nggak usah nanya-nanya, nyusahin antum sendiri tahu. Ikut aja udah, nggak usah nanya mau software. Husnudzon aja mungkin softwarenya bukan bajakan. Salah sendiri antum yang nanya, softwarenya bajakan apa bukan nih? Pas tahu bajakan punya sendiri. Ya. Hukum azan di masjid pakai audio rekaman, boleh nggak? Boleh, Pak. Karena kalau pakai audio rekaman tuh bukan muadzin namanya. Sementara Nabi bersabda, apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka dari itu tidak dibenarkan. Ustadz, Nabi itu mandinya kapan sih? Ini kepo banget nih. Sampai Nabi kapan mandinya? Kalau mandi junub nggak masalah antum nanya. Mandinya kapan Nabi mandi? Nggak penting, Pak. Yang penting adalah yang sifatnya ibadah, itu yang penting buat kita. Ya. Nabi SAW kalau mandi junub terkadang langsung mandi habis jima. Terkadang beliau akhirkan sebelum subuh. Ya. Tapi beliau sebelum tidur berwudu dulu baru tidur, kemudian baru mandi ketika bangun subuh.
Itu. Adapun mandi tiap harinya kayak kita nih, kapan ya? Allahu a'lam. Sunnahkah, dianjurkankah mandi sebelum subuh? Nggak ada dalilnya. Ya, apa disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas waktu malam bermalam di rumah bibinya Maimunah, ya salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena ingin melihat bagaimana sholat tahajudnya Rasulullah. Maka Ibnu Abbas diam-diam pura-pura tidur, tapi memperhatikan. Maka Rasulullah pun bangun tidur di waktu malam. Lalu beliau membaca doa-doa, setelah itu pergi untuk berwudu, bersiwak. Lalu beliau pergi untuk sholat 2 rakaat. Ibnu Abbas nggak menyebutkan Rasulullah mandi loh Pak sebelum tahajud. Iya. Maka untuk mengatakan sunnah mandi sebelum subuh, mana dalilnya? Kecuali kalau antum junub, ya harus. Ya. Kalau misalnya, tapi Pak secara kesehatan bagus loh, ya itu urusan lain. Silakan aja. Untuk mengatakan sunnah itu butuh apa? Dalil. Nah itu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.